Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada episode kali ini saya akan mereview satu unit XX4 tahun 2007. Nah, seperti apa detailnya? Nanti kita lihat. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel Autotune Indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Ya, ini merupakan Suzuki XX4 generasi pertama ya, tahun 2007. Bisa dibilang ini versi yang sebelum facelift, karena memang dia ada sedikit perbedaan ya dengan versi yang sesudah facelift. Nanti kita lihat ya bedanya ada di mana aja nih. Dan bisa dibilang juga ini merupakan sebuah mobil pelopor crossover di Indonesia ya. Dan mobil ini juga pernah mengikuti ajang rally WRC nih ya. Jadi sudah teruji nih ya kehandalannya nih. Dan untuk Suzuki XX4 sendiri itu dia sebenarnya ada dua versi. Ada yang crossover, ada juga yang crossroad. Nah, untuk yang versi jalan rayanya ini bisa dibilang dia lebih polos dibanding si XX4 ini tampilannya ya, dari segi tampilan. Dan untuk XX4 ini juga sebenarnya dia tidak ada tipe ya untuk XX4 ini. Dia hanya ada pilihan transmisi ya, manual, otomatis, dan versi tertingginya. Nah, versi tertingginya itu disebutnya dengan XX4 RC1. Nah, itu bisa dibilang untuk versi yang limited editionnya. Yuk sekarang kita langsung lihat detailnya untuk mobil ini ya, dari depan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk headlampnya, di sini dia terlihat sudah kristal multi reflektor halogen. Baik lampu utama, lampu senja, dan lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa. Nah, ini berbeda lagi nih dengan versi yang facelift ya. Kalau facelift itu dia sudah menggunakan HID proyektor ya. Untuk grillnya, nah ini grillnya sederhana ya. Ini mirip-mirip juga sama grillnya Suzuki Swift. Swift yang pertama tuh ya, Swift yang ST ya kalau nggak salah tuh. Dia polos, minim chrome ya. Hanya ada kayak honeycomb gitu ya. Kemudian di tengahnya ada logo Suzuki yang lumayan besar nih, diberi aksen chrome. Jadi chrome-nya itu hanya di emblem Suzuki-nya aja ya. Kemudian pada bagian bumpernya kita lihat, nah di sini dia juga sudah dilengkapi dengan fog lamp nih ya untuk bumpernya, karena ini versi yang crossover. Nah, ini berbeda lagi dengan versi yang crossroad ya, atau yang versi jalan rayanya, atau di emblemnya tuh tulisannya X Road gitu. Nah, itu dia belum dilengkapi dengan fog lamp kalau yang X-Road ya. Dan di bagian sini dia biasa ya, karena ini mobil crossover, dia ada over fender di sekeliling bodi. Nanti di samping juga ada sampai ke belakang ya. Dan di depan sini dia air dam-nya juga diberi finishing warna hitam ya, warna dasar plastik nih warna hitam. Dan di sekeliling fog lamp juga ada aksen warna hitam ya. Dan ada garnish yang kisi-kisi seperti ini. Nah, lanjut lagi ya, kita lihat ke bagian mesinnya nih. Nah, di sini dia mesinnya itu berkode M15A, berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, DHOAC dengan teknologi VVT ya. Dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 109 PS di 6000 rpm, dan torsi maksimum itu sekitar 138 Nm di 4400 rpm. Dan dipadu juga dengan dua pilihan transmisi ya, manual dan otomatis. Nah, otomatis ini dia masih biasa ya, 4-speed biasa nih, belum CVT. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk ruang mesinnya dia belum dicat warna bodi ya. Begitupun kap mesinnya dia masih warna dasar, tetapi untuk di kap mesinnya dia sudah ada peredam karpet ya di sini ya. Ya karena unit yang kita review ini dia masih CBU ya, masih CBU dari Jepang nih. Ya, nanti ada perbedaannya ya di sistem pengeremannya, kita lihat bedanya apa dengan versi yang CKD-nya ya. Dan di sini untuk pengeremannya juga dia sudah ada fitur ABS ya, walaupun ini transmisi manual. Jadi manual otomatis itu dia sudah ada fitur ABS-nya untuk pengeremannya. Dan di sini dia untuk bannya itu menggunakan profil ban 205/60 R16. Jadi ini velgnya dia berdiameter 16 inci ya. Tetapi untuk yang versi limited edition yang tadi saya bilang, yang versi yang RC1 itu dia menggunakan velg 17 inci, lebih besar.
Dan modelnya itu model bintang ya, kalau saya tidak salah model bintang, dan dia two tone polish untuk yang versi limited editionnya. Kemudian di sekeliling ban ini dia ada over fender ya, karena ini memang jenisnya crossover. Nah ini juga yang menjadi pembeda ya antara versi yang X-Road, versi yang tadi saya bilang di awal ya, versi polosnya dari XX4. Dia tidak menggunakan over fender seperti ini nih. Kemudian untuk sistem pengeremannya, nah ini yang menjadi keistimewaannya ya, tapi bisa dibilang kok malah downgrade ya, bisa dibilang ya. Karena apa saya bilang downgrade? Karena ini versi yang CBU ya, dari Jepang. Untuk pengeremannya itu dia bagian belakang itu dia masih tromol. Sedangkan untuk versi yang CKD atau yang rakitan lokal sini itu malah sudah menggunakan cakram pengeremannya dari depan dan belakangnya. Kemudian untuk bagian atas ini ya, kita lihat untuk bagian pilar A-nya ini juga menjadi ciri khas dari SX4. Dia ada kaca segitiga yang lumayan besar, dan ini memiliki keuntungan ya untuk mengurangi blind spot ya. Di bagian fender dia masih ada sen ya di bagian sini ya, karena memang sennya dia tidak ada di spion, dia adanya di sini di fender. Dan di bawahnya ada emblem VVT, ini teknologi buka tutup katup ya di bagian mesin ya. Kemudian di bagian handle pintunya dia modelnya tarik. Nah ini dia untuk originalnya itu dia sewarna body ya. Jadi nggak chrome seperti ini nih, ini variasi aja nih ditambahin sama si pemiliknya. Kemudian di bagian atas ini dia sudah ada roof railnya. Nah ini roof railnya memang asli ya, bawaan dari pabrik. Nah ini juga yang menjadi pembeda nih antara XX4 yang crossover dengan yang crossroad untuk yang jalan raya ya. Untuk yang jalan raya itu dia polos, nggak pakai roof rail seperti ini. Dan ini kalau misalkan di kamera kelihatan ya, di sini dia ada raknya lagi nih ya, 2 buah. Ini tambahan ya dari pemiliknya ya. Jadi aslinya nggak ada. Dan di sini untuk spionnya sendiri dia bisa dibilang sudah lengkap ya, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract. Kalau misalkan di bagian pintu ya ini polos ya, dia tidak ada side body molding ya. Tapi kalau misalkan di pasaran itu kadang ada juga XX4 yang dia ada side body moldingnya segini ya, lumayan tebal, berwarna hitam. Itu adalah aksesoris genuine ya dari Suzuki. Nah itu biasanya dipakai di XX4 versi RC1 atau versi yang limited editionnya. Nah sekarang kita bergeser ke bagian belakangnya nih ya. Kita lihat dari bagian atasnya dulu nih untuk antenanya. Ini dia aslinya itu short pull ya, tapi ini udah diganti sama pemiliknya jadi model shark fin seperti ini. Dan di bagian sini dia untuk originalnya itu dia tidak ada roof spoilernya nih untuk XX4. Ya, ini tambahan nih dari pemiliknya ya, tapi oke juga nih ya modelnya ya, jadi nggak kelihatan aftermarket gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada high mount stop lampnya. Nah kalau high mount stop lamp ini dia bawaan ya dari pabrik, jadi dia memang nempel di pintu bagasinya si XX4 ini ya. Kaca belakangnya juga sudah lengkap, sudah ada rear defogger dan juga sudah ada wiper belakang nih. Kemudian untuk stop lampnya sendiri dia modelnya seperti ini ya, dan di sini untuk lampu rem, lampu sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam biasa. Nah ini juga yang menjadi pembeda ya. Untuk versi yang RC1 atau yang limited editionnya itu dia sudah menggunakan lampu remnya sudah menggunakan LED titik-titik untuk yang model RC1-nya ya. Nah ini emblem-emblemnya dia masih original ya peletakannya ya. Di sebelah sini dia ada emblem XX4, kemudian di tengah sini ada logo Suzuki yang tidak begitu besar, kemudian di sebelah sini ada emblem X over. Nah yang tadi saya bilang ya, untuk yang versi yang jalan rayanya itu tulisannya X Road. Nah itu versi polosnya dari si X Over ini, seperti itu. Kemudian pada bagian bumper juga sudah dilengkapi dengan reflektor ya, model pipih seperti ini, di kanan kirinya ada. Dan tentunya di bagian bawah sini dia ada underguardnya ya, yang menyambung tadi dengan over fender di sekeliling bodi seperti itu. Dan di sini kalau di kamera kelihatan dia sudah ditambahin juga dengan kamera mundur ya. Nanti kita lihat head unitnya seperti apa di dalam ya. Dan di sini untuk knalpotnya sendiri ini muffler cutternya ya, ditambahin muffler cutter nih. Tapi knalpotnya dia masih original kok. Nah lanjut lagi ya, kita lihat ke bagian interiornya nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih door trimnya. Dia modelnya seperti ini ya. Dominan itu dia warna black, warna hitam. Di bagian atas ini dia hard plastik, dan di bagian sini ada bahan fabriknya. Kemudian di sini untuk handle-nya dia berwarna silver, dan di sini power window auto hanya sisi pengemudi. Di belakang sini ada window lock dan juga ada door lock ya. Dan di bagian sini ada electric mirror dan juga tombol untuk electric retract-nya. Kemudian di bagian sini dia ada tweeter-nya nih, yang bulat kecil nih, tweeter. Di bagian bawah ada satu buah cup holder, door pocket dan juga ada speaker. Oke, sekarang saya sudah berada di interior Suzuki SX4 ya. Yang saya rasakan nih untuk joknya sendiri dia
lumayan tebal ya untuk busanya. Dan di sini untuk unit yang kita review ini dia sudah di retrim kulit ya, karena dia aslinya itu masih fabric untuk bahan joknya. Dan untuk fitur joknya sendiri dia sudah lengkap. Sudah ada reclining, sliding, dan juga sudah ada height adjuster ya di sini untuk tuasnya. Seperti itu. Dan untuk headrest sendiri ini bisa dibilang lumayan lebar ya. Memang dia tidak begitu besar, tapi dia lumayan lebar untuk headrestnya ya. Cukuplah untuk menopang kepala kita selama perjalanan. Nah, untuk bagian setirnya sendiri dia menggunakan setir model 3 palang. Di bagian kiri sini dia ada audio steering switch-nya nih. Dan di bagian tengah sini ada logo Suzuki dengan finishing seperti apa nih? Finishing metal ya. Dan juga untuk sisi safety dia juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Dan untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt steering ya. Dan dia ini belum teleskopik ya, baru tilt aja nih untuk pengaturan setirnya. Kemudian di balik setir di sebelah kanan saya ini ada saklar untuk sein dan lampu utama ya. Nah ini dia belum terintegrasi dengan fog lamp nih ya saklarnya, karena fog lamp saklarnya itu terpisah berada di bagian sini. Kemudian di sebelah kiri saya ada tuas untuk wiper. Nah ini ya, untuk tuas wipernya ini dia bisa dibilang cukup premium ya fiturnya, karena intermittennya itu sudah bisa diatur interval waktunya nih ya. Dan di sini untuk model kuncinya modelnya seperti ini ya. Dia remote-nya itu menyatu dengan kunci. Dia belum keyless, masih menggunakan kunci seperti ini. Dan untuk ring kuncinya di sini dia ada iluminasi bercahaya ya. Jadi kalau malam ini kelihatan nih ya, karena dia bercahaya. Nah, di sini untuk speedometernya ini dia masih analog semua ya untuk speedometernya. Dan karena ini versi yang sebelum facelift, jadi dia speedometernya seperti ini. Dia belum Optitron ya, jadi dia masih dinyalakan nih. Nah ini dia warnanya merah ya, warna speedometernya nyalanya merah nih. Dan di sebelah sini, sebelah kiri saya, paling kiri itu dia ada tachometer, kemudian di tengah ada speedometer, kemudian di sebelah paling kanan itu dia ada fuel meter dan juga suhu ya. Dia semuanya masih menggunakan jarum. Dan di bagian bawah situ dia ada odometernya. Nah berbeda juga untuk versi yang faceliftnya, MID-nya itu dia pindah menjadi di bagian speedometer ya. Tidak seperti ini untuk versi faceliftnya. Dan di sini untuk kisi-kisi AC-nya dia model yang 360 derajat ya, seperti ini. Dan bisa ditutup seperti ini. Dia model bulat. Dan di bagian bawahnya ada 2 dummy tombol dan ada 1 tombol untuk fog lamp-nya. Karena memang untuk tombol fog lamp-nya dia belum terintegrasi dengan si saklar lampu ya yang di sini. Kemudian pada bagian bawahnya lagi, nah di sini dia ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan untuk membuka tangki bensin dia berada di bagian sini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian center cluster dari dashboardnya ya. Di bagian atas ini, nah ini ya yang tadi saya bilang dia MID-nya berada di sini nih untuk si XX4 versi yang sebelum facelift. Jadi di paling kiri sana itu dia ada jam digitalnya dan di tengah ada outset temperatur dan yang paling kanan ini dia ada di sini ada real time konsumsi BBM. Kemudian ada rata-rata konsumsi BBM. Nah, cuma 2 ya. Dan pengaturannya ada tombol nih di bagian sini ya, pengaturan tombol displaynya. Dan ini dia warnanya merah, sama seperti warna speedometernya ya ketika lampu utama dinyalakan. Dan untuk tombol 2 ini untuk pengaturan jam digitalnya. Nah ini juga berbeda untuk versi yang facelift ya. Untuk versi yang facelift itu dia MID-nya pindah ke speedometer. Dan di sini itu dia jadi speaker ya. Jadi speaker untuk mid bass-nya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia di sini ada kisi-kisi AC-nya. Ada list chrome ya sedikit nih di bagian pengaturan AC-nya. Lalu di tengahnya ada tombol hazard ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada head unitnya. Nah ini head unitnya dia sudah diganti nih sama pemiliknya. Jadi model yang monitor. Karena aslinya dia model yang terintegrasi dengan dashboard. Dan fiturnya itu FM radio, CD dan juga aux ya. Kemudian di kiri kanannya ini dia ada garnish seperti warna metal ya. Tapi ini bahannya plastik sih. Kemudian di bawah head unit dia ada sistem dari AC-nya. Nah ini sistem AC-nya dia masih model puter-puteran ya seperti ini. Tapi bisa dibilang lengkap nih untuk fiturnya. Dia ada heater juga. Di sini ada open close air. Kemudian di sini untuk menonaktifkan AC-nya. Di sini ada front defogger dan juga ada rear defogger ya.
di sini. Dan untuk pengaturan arah semburannya juga lengkap. Dan untuk speed fan-nya dia berjumlah 4 ya, 4 percepatan untuk speed fan-nya. Di bagian bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar ya di sini. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan yang tidak begitu besar di sini. Jadi dia ada 2 level ya. Dan di sebelah sini dia ada soket lighternya nih ya, dan dapat difungsikan juga sebagai power outlet seperti ini. Bagian bawah sini dia ada 2 buah cup holder dan ada penyekatnya ya seperti ini. Ini bagus nih, detailnya dipikirin. Kemudian di belakangnya lagi dia ada sistem transmisinya. Nah, ini unit yang kita review ini dia bertransmisi manual ya, 5 speed di sini. Dan ini model knopnya ya seperti ini, model bulat. Ini ngingetin sama knopnya Brio ya. Keluarga Brio Jazz gitu ya, kalau saya tidak salah nih, bulat. Dan di sekeliling sini dia diberi aksen warna abu-abu. Kemudian di belakangnya lagi dia ada sistem rem tangannya, handbrake-nya. Di ujungnya ini dilapis dengan chrome. Dan di kanan kirinya dia ada 4 dummy tombol nih. Nah, ini mungkin kalau di Jepang sendiri mungkin berfungsi sebagai heater ya, atau pemanas kursi nih biasanya. Tapi ini karena di Indonesia jadi dihilangkan nih. Kemudian di belakangnya lagi dia ada 1 buah tempat penyimpanan terbuka ya, seperti ini. Nggak begitu besar sih dan tidak begitu dalam. Oke, kita lanjut lagi ke dashboard bagian penumpang depan ya. Di paling ujung sana itu dia tambahan ya. Itu mungkin apa itu? Twitter ya. Kemudian di bagian bawahnya ada kisi-kisi AC model bulat 360 derajat yang bisa dibuka tutup. Kemudian juga untuk sisi safety dia juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Jadi untuk airbagnya itu totalnya dia sebanyak 2 buah. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada konsol boxnya nih. Nah, ini konsol boxnya ini bisa dibilang lumayan besar ya dan lumayan dalam nih untuk menampung barang bawaan. Dan untuk pembukanya dia belum soft opening ya, dia masih biasa, model biasa. Di sebelah penumpang bagian depan dia juga sudah ada hand grip model retract. Kemudian untuk sun visor bagian penumpang depan itu dia juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga penutup, dan juga sudah ada card holdernya. Kemudian di bagian tengah sini dia ada lampu kabinnya ya, dia modelnya kanan kiri nih. Dan ini sudah diganti menjadi LED ya, karena aslinya itu dia masih bohlam biasa warna kuning. Kemudian untuk sun visor sisi pengemudi dia juga sudah lengkap nih. Sudah ada vanity mirror, card holder dan juga penutupnya nih seperti ini. Ini oke banget loh untuk segi fitur ya, premium nih untuk vanity mirror yang menggunakan tutup seperti ini. Kemudian untuk kaca tengahnya, nah ini sudah tambahan ya, yang model panjang seperti ini nih, karena dia aslinya itu model biasa, tetapi sudah day night view ya, walaupun ini masih manual, belum auto dimming. Oke, sekarang kita mau lihat nih baris keduanya ya, seperti apa nih. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih untuk door trimnya. Nah, ini door trimnya oke ya, dia masih ada tweeter di bagian belakangnya. Dan juga masih ada bahan fabriknya di bagian belakang. Nah, ini biasanya kan hilang nih ya, hanya depan aja nih yang ada fabrik ataupun tweeter ya. Tapi untuk di XX4 ini nih oke nih, tweeternya masih ada, fabriknya masih ada ya. Dan di sini untuk tuasnya berwarna silver. Dan di sini untuk power window-nya dia sejajar dengan armrest. Dan di bagian bawah sini dia ada 1 buah cup holder, door pocket dan juga speaker ya. Dan ini dominan masih sama ya, berwarna hitam. Nah, di sini ya yang saya rasakan nih untuk duduk di jok baris keduanya atau baris terakhir ya bisa dibilang nih. Ini masih lumayan enak ya. Karena busanya tebal dan juga menopang sangat sempurna nih bisa dibilang ya. Sangat oke nih untuk menopang badan, juga menopang paha saya. Saya tingginya 172 cm. Untuk headroom saya walaupun emang nggak lega-lega banget, tapi masih oke lah untuk headroom. Dan untuk legroom, ini tadi posisi saya ya menyetir. Ini legroom di saya masih lumayan ya, masih ada segini lah ya. Dan untuk fitur joknya sendiri, di sini bisa dibilang juga lumayan lengkap. Kenapa saya bilang lumayan lengkap? Selain dia ada headrestnya ya, sebanyak 2 buah yang adjustable, dia juga sudah dilengkapi dengan armrest ya. Nah ini walaupun armrestnya kecil, tapi berguna loh. Dan untuk pelipatan kursinya dia terbagi menjadi 60-40. Nah, untuk porsi yang saya dudukin ini porsi yang 40-nya. Dan ini untuk pelipatan porsi 60-nya. Nanti kita lihat ya pelipatannya seperti apa. Kita lihat dari bagasi. Kemudian untuk bagian plafon, di sini dia ada hand grip. Di sini ada hand grip model retract yang sudah cukup rapi ya. Dan ini dia ada kanan kiri ya untuk hand gripnya. Dan di bagian tengah sini dia ada lampu kabinnya.
Dan ini sudah diganti LED, lampu kabinnya sama seperti yang di depan tadi. Kemudian untuk seat beltnya, tadi untuk yang bagian depan ya kita belum bahas. Untuk seat belt bagian depan itu dia sudah adjustable ya, sudah bisa diatur tinggi rendahnya. Dan untuk seat belt untuk baris belakangnya, dia sudah tersedia seat belt ya, sebanyak 2 titik nih ya untuk seat beltnya. Dan juga untuk kursi belakangnya ini dia memiliki fitur Isofix ya, jadi sudah bisa membawa kursi bayi ya di bagian belakang sini. Oke, sekarang kita udah di bagian bagasinya nih ya. Nah ini tadi pintu bagasinya udah saya buka, dia menggunakan tombol elektris ya. Nah ini dia bagasinya, karena ini dia modelnya crossover, jadi dia ada separatornya nih, seperti ini. Tapi ini bisa dilepas nih sepertinya ya, tinggal menyopot tali ya. Dan ini akomodasi bagasi ketika joknya belum terlipat ya. Lumayan gede loh untuk XX4 ini ya. Nah, di sini dia ada tempat untuk ban serepnya. Ban serepnya ini dia space saver ya, atau temporary ini. Dia ukurannya lebih kecil dibanding ban yang terpasang di mobilnya. Dan di sini untuk bannya sendiri dia masih original juga nih ya, dari pabrik nih. Bannya menggunakan Maxxis ya, dan ada tulisannya tuh spare tire ya, atau untuk ban cadangan. Memang diperuntukkan untuk ban cadangan seperti itu. Kemudian untuk di belakangnya dia ada tempat penyimpanan untuk dongkraknya. Model dongkraknya seperti itu ya, biasa ya. Dan misalkan kalian membutuhkan akomodasi lebih untuk jok baris belakangnya ini, dia bisa dilipat ya, terbagi menjadi 60-40. Dan ini saya akan contohkan versi yang 60-nya ya. Pelipatannya di sini ada tuas, tinggal didorong aja, sembari kursinya didorong ke bagian depan. Nah ini versi 60-nya. Dan ini akomodasi ketika bagasinya, joknya terlipat ya, jok baris belakangnya terlipat. Dan yang saya suka untuk tuas pelipatannya itu tadi ya, dia bisa dibilang sangat proper sekali nih untuk XX4 ini ya. Tadi kan bisa dilihat ya, untuk pelipatannya biasanya kan hanya kayak tali gitu aja ya. Tapi ini dia dipikirin loh, ada rumahnya, ada tuasnya, itu proper sekali menurut saya. Oke nih untuk XX4 ini ya. Dan untuk Isofix-nya itu ada di bagian belakang ya, di belakang joknya, untuk nyangkutin kursi bayi ya, atau pengikat kursi bayi, ada di kanan dan kiri. Dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan lampu bagasi nih. Ini lampu bagasinya ada tombol sendiri ya, jadi bisa dimatikan ataupun dinyalakan sendiri. Nah itu tadi ya sedikit review kita dari Autotune Indonesia. Kita tadi udah review Suzuki XX4 CBU tahun 2007. Dan ini tipe yang manual ya, manual transmission. Ya bisa dibilang untuk unit yang kita review di episode kali ini masih oke banget ya. Dari catnya, fitur-fiturnya, kelengkapannya masih oke banget nih. Dan buat kalian nih yang lagi pengen nyari SUV compact bermodel crossover atau bergaya crossover, mungkin XX4 ini bisa dijadikan salah satu pilihan kalian ya. Karena memang untuk harga sendiri dia masih sangat terjangkau ya untuk XX4 ini. Dan juga build quality dari Suzuki kita tahu semua ya, masih oke nih ya untuk build quality dari Suzuki. Dan juga untuk fitur-fiturnya dia lumayan premium dan lumayan lengkap nih untuk mobil di zamannya ya. Dan untuk mesinnya sendiri bisa dibilang ini berkode M15A, bisa dibilang itu mesin yang lumayan bandel ya. Dari konsumsi BBM juga masih tergolong irit. Dan untuk harganya sendiri ini kisaran ya, kisaran untuk yang XX4 tahun 2007 ini, yang versi pertama ini kisaran 80-90 jutaan ya untuk harga pasaran yang saya lihat di marketplace. Kemudian untuk pajaknya sendiri, untuk unit yang kita review ini pajaknya itu sekitar 1,7 jutaan ya. Itu untuk pajak daerah Bekasi. Oke, segitu aja ya sedikit review kita dari Autotune Indonesia. Buat kalian jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel Autotune Indonesia. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di Autotune Indonesia. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.